kali ini kita akan cerita tentang kisah dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Mosul. Beliau adalah putra Azar bin Tahur bin Sajud bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Shali bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim ini masih keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat bernama Faddam A'ram dalam kerajaan Babilonia yang pada waktu itu diperintahkan oleh seorang raja bernama Raja Namrud. Kerajaan Babilonia, kerajaan yang makmur, rakyatnya hidup senang, sejahtera dalam keadaan serba kecukupan. Pangan maupun sarana dan prasarana terpenuhi. Akan tetapi tingkatan hidup rohani mereka masih berada di tingkat jahiliyah. Mereka tidak mengenal Tuhan pencipta mereka yang telah mengkaruniakan mereka dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan duniawi. Persembahan mereka adalah patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu atau terbuat dari lumpur dan tanah. Pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam, kebanyakan rakyat di Irak beragama politisme, yaitu menyembah lebih dari satu Tuhan. Dewa bulan merupakan salah satu berhala yang paling penting. Bulan, bintang, dan matahari menjadi objek utama penyembahan, dan karenanya astronomi merupakan bidang yang sangat penting. Sewaktu kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam sering melihat ayahnya melakukan ritual penyembahan berhala-berhala tersebut. Di sisi lain, sang ayah yang bernama Azar bahkan membuat patung-patung sebagai gambaran dari para dewa-dewa tersebut untuk dijual dan dijadikan sembahan. Dari sinilah latar dan logika Nabi Ibrahim alaihissalam mulai berjalan dan berontak. Dia pun mencoba mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya itu. Dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Ibrahim dihadang dengan persoalan yang berat. Masa jahiliyahnya adalah masa keserakahan dan keburukan umat manusia terbesar. Berhala tersebar di mana-mana, dijadikan Tuhan dan disembah oleh Raja Namrud dan para rakyatnya. Suatu hari, pada saat orang-orang di negara Nabi pergi dan meninggalkan kampungnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki akal untuk menghancurkan semua benda-benda itu. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu dengan sebuah kapak. Lalu beliau menyisakan satu berhala dan sengaja menaruh kapak itu di leher berhala itu tadi. Setelah Raja Namrud dan pengikutnya kembali ke negerinya, Raja Namrud sangat marah dengan mengetahui kejadian tersebut. Raja langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya karena Raja tahu bahwa beliau tidak suka terhadap berhala-berhala itu. Raja meminta agar Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa ke hadapannya untuk Nabi Ibrahim tidak mengaku bahwa ialah yang menghancurkan berhala-berhala itu. Dengan kecerdasan Nabi, beliau berkata bahwasanya berhala yang besar yang dikalungkan kapak itulah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya. Raja Namrud tertawa dan mengatakan bahwa tidak mungkin berhala batu bisa melakukan hal seperti itu. Dari situlah Nabi lalu mengatakan bahwa berhala yang tidak bisa melakukan apa-apa, kenapa harus disembah? Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara para rasul yang dijadikan teladan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain beliau nabi pilihan yang mendapatkan gelar kekasih Allah, juga beliau disebut Abul Abniya, bapak dari para nabi, karena nabi-nabi sesudah beliau adalah dari keturunannya nabi-nabi Bani Israel, Bani Ishak, Yakub, Yusuf bin Syuaib, Harun, Musa, sampai Nabi Isa alaihi salam. Dengan demikian juga junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah juga keturunan Nabi Ismail.
Lalu apa saja bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam? Keteladanan dalam hal mencari dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang patut disembah dan menjadi tujuan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, keteladanan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan dakwah di tempat lainnya dengan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Mekah yang serba kekurangan pada saat itu. Yang ketiga, keteladanan dan keberaniannya ketika ingin mereformasi, merubah masyarakatnya dan penguasanya dari penyembahan kepada materi, benda dan berhala-berhala kepada pengesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tauhid, ikhlas, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang terakhir, ketaatannya ketika Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali diuji Allah agar menyembelih putranya. Putra yang sangat dicintai dan didamba-dambakan dalam doanya. Nah, itu saja dari keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Terakhir, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.